Saudara, kasus laporan dugaan pungli di Kabupaten Pangandaran yang dilakukan ASN guru bernama Hussein Ali Rafsanjani sempat viral di media sosial. Bukan tanggapan baik yang diterima Hussein, tapi justru dia diintimidasi, demikian pengakuan Hussein. Dan kini pemerintah Kabupaten Pangandaran sudah membentuk sebuah tim untuk menyelidiki khusus dugaan pungli tersebut. Bagaimana perkembangan kasus ini? Kita akan bahas, sejumlah narasumber hadir untuk Sapa Indonesia Pagi secara daring. Termasuk diantaranya, selamat pagi untuk Bupati Pangandaran, Pak JJ Wiradinata. Selamat pagi Pak Bupati, terima kasih waktunya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Bayu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga hadir anggota Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN, Ari Budiman. Mas Ari, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Pak JJ, kami tentu publik juga saya rasa apresiasi dengan tindakan cepat ketika ini kemudian sempat viral dan lain-lain, termasuk Pak JJ segera menemui ada apa, dua belah pihak dilanjutkan termasuk Kang Emil, Gubernur Jawa Barat. Apresiasi Pak. Nah, sebenarnya setelah ada fact finding terutama dari Pak JJ sendiri, kita tuh pengen tahu ada pungli atau tidak sih sebenarnya Pak? Seperti apa setelah dua pihak ini Pak JJ juga temui? Pak JJ? Ya, yang pertama tentu yang ingin sampaikan adalah bahwa saya sudah ketemu dengan Kang Hussein dari KHT, saya ketemu dengan teman-teman di BKSDM, penyelenggara seleksi sampai dengan Latsar, sudah ketemu. Saya sudah mendapatkan sesuatu yang lengkap. Yang pertama yang saya soroti adalah sikap atau langkah dari BPSDM ketika Kang Hussein melapor ke lapor.go.id, itu disikapi dengan arogan. Jadi kesimpulan yang pertama tentang intimidasi itu ada. Orang dipanggil untuk klarifikasi, dimohonkan minta maaf, itu tidak ada dalam prosedur pemerintahan seperti itu. Harusnya begitu ada lapor itu maka menjawab ke lapor.go.id untuk menjelaskan berbagai cara, berbagai hal yang terjadi, bukan malah memanggil Hussein untuk minta klarifikasi 6 jam, dan itu namanya intimidasi dan lain-lain. Saya sudah mendapatkan itu. Nah, yang kedua adalah mengenai pungli. Ya. Yang pertama adalah 270.000 itu ketika dengan asumsi untuk transportasi ke Bandung. Yang kedua ketika berlangsung Latsar. Dan tentu ini saya sampaikan, yang pertama adalah sebetulnya kami sudah lama menerima pengadaan seleksi CPNS. Ketika Latsar tentu kita biayai. Ya, tetapi ketika tahun 2020 sedang COVID, Lanjut Pak. Ya, BPKSDM melaporkan kepada saya bahwa tidak ada Latsar secara offline, tapi ada online. Maka dengan dasar itu, tim anggaran pemerintah daerah merecovery seluruh anggaran-anggaran yang tidak perlu termasuk di dalamnya itu. Nah, karena tidak ada itu, ya seharusnya BPSDM, yang pertama mencarikan cara lain. Bisa pinjam dulu, bisa cara pinjam. Kan sudah direkovery nih. Aspek legal sudah tidak ada karena tiba-tiba pada bulan November Pusdiktin menyatakan ada offline, padahal sebelumnya sudah tidak online. Maka di Oktober perubahan anggaran itu dideret, direcovering. Nah, seharusnya BPHC mencari pola lain, mencari cara lain, pinjaman dan sebagainya nanti masuk kepada APBD. Itu juga dimungkinkan karena kondisi darurat, namanya itu kondisi darurat. Atau berkoordinasi dengan tim anggaran. Bagaimana mencairkan? Karena uang itu jadi besar, hanya 86 juta keseluruhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini yang saya sedang selidiki. Ternyata ada ketua angkatan, ada ketua kelas. Nah, inisiatif mereka lah untuk bersama-sama beriuran kesepakatan untuk berangkat ke Bandung. Nah, ini yang sedang kita selidiki. Siapa yang mengambil langkah itu? Kenapa angka itu keluar? Ini yang sedang selidiki oleh tim. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Latsar, itu ada iuran 310.000, walaupun tidak wajib. Inisiatif siapa dan kemana arahnya,
Sebagian itu katanya untuk pembiayaan foto dan kenang-kenangan ya selama latsar di Puspikmin di Bandung. Ya. Nah ini yang justru yang kita selidiki oleh tim ya, sehingga nanti hari Selasa tim akan lapor kepada saya. Apakah betul itu pungli atau bukan? Dan tentu tadi Kang Emil juga menyampaikan pungli Jabar sudah ke Pangandaran, maka kita juga tunggu akan dikompilasi sejauh mana kejadian seperti itu. Tapi yang paling seharusnya tidak terjadi seperti ini adalah sikap dari BKSDM ketika mensikapi lapornya Kang Hussein ke lapor.go.id. Itu Mas Bayu. Ya, baik Pak JJ. Sedikit saja ya Pak JJ. Kan di media juga dikatakan kalau ini ada semacam inisiatif atau apa karena tadinya sudah online gitu. Jadi nggak perlu ada biaya karena akan dibicarakan online. Terus jadi offline sedemikian rupa karena udah dibolehkan, mungkin COVID-nya udah menurun dan lain-lain. Ketika ada kesepakatan ini, apakah sampai ke semua peserta? Nah itu waktu ngobrol curhat sama Hussein tahu atau enggak berkaitan dengan ini sebagai salah satu peserta? Pak JJ boleh tahu? Sebetulnya Hussein sudah berkeberatan. Disampaikan kepada tim karena alasannya dia nggak punya uang dan dia akan ke sana memakai motor karena dia juga punya kendaraan bermotor. Tapi itu menjadi kewajiban. Nah ini inisiatif siapa itu yang sedang kita dalami oleh tim. Ya, dimengerti Pak JJ. Terima kasih. Nah, Mas Ari, berkaitan dengan situasi-situasi seperti ini begitu ya, dan juga sama seperti publik, Pak Bupati juga tadi mengatakan respon kita nih sebagai orang kadang-kadang memang suka lupa juga. Ketika ada anak-anak kita protes kepada kita, bawaannya kita ini anak kita kok marah, protes saja sih atau apa segala macam. Nah hal-hal semacam ini Mas Ari, dan kemudian apa yang diceritakan Pak Bupati, tanggapan Anda, apa yang Anda lihat dari situasi seperti ini? Ya baik, terima kasih Mas Bayu dan Pak Bupati. Pertama tentu saja yang kita lihat dan barangkali ini juga disepakati ya oleh para pihak, oleh publik ya. Nampaknya apa yang dilakukan oleh Kepala BKSDM ini diduga ya telah terjadi pelanggaran etika profesi ASN. Ya. Jadi tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Bupati, dan ini tentu saja kami sangat mengapresiasi. Setuju. Adalah kecepatan respons ya, untuk menanggapi adanya perilaku dari aparatnya ASN-nya yang kurang tepat gitu ya. Dan atau bahkan juga diduga itu melakukan pelanggaran etika. Ya. Kemudian yang jelas sebetulnya, dan ini tadi masih akan didalami, begitu juga Mas Bayu, kami KASN ini juga mengambil langkah untuk meminta keterangan, kemudian juga meminta klarifikasi kepada Kepala BPKSDM Kabupaten Pangandaran, termasuk Inspektorat Daerah di sana. Tetapi memang baru hari Senin ya, Senin depan tanggal 15 insya Allah. Ya. Dan yang poin penting sebetulnya, mudah-mudahan ini juga sudah diketahui oleh Pak Bupati, ya, bahwa setiap proses, apakah itu proses pengadaan ya, rekrutmen, dan juga utamanya kemudian proses pendidikan dan latihan pada aparatur sipil negara, ya, ASN, itu semuanya tidak ada biaya, jadi tanpa dipungut biaya. Nah, khusus untuk CPNS itu bisa dilakukan bisa disetujui itu berdasarkan formasi namanya, Mas Banjir, Pak Bupati. Jadi ada formasi itu yang mengusulkan setiap instansi pemerintah. Jadi dalam hal ini tentu Kabupaten Pangandaran itu sendiri. Dan usulan itu juga tentu disertai oleh seluruh pembiayaannya. Ya. Jadi dengan demikian, apakah pada saat proses diklat, latsar, seperti yang disampaikan di dalam kasus ini, itu semestinya tidak ada pungutan apapun gitu ya. Kecuali barangkali tadi misalnya. Ini tentu juga harus harus akan kita klarifikasi. Misalnya inisiatif dari apakah ketua kelas atau mereka sendiri. Tapi persoalannya kenapa juga ada keterlibatan kepala BPKSDM ya.
Yang bahkan juga di dalam keterangannya yang kita lihat itu nampak sekali ya bahwa tentu ini ada pelanggaran yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Hal semacam ini Mas Ari sebetulnya diketahui oleh para, saya bilangnya para pejabat di setiap kabupaten ataupun provinsi ya, bahwa kalau untuk CPNS, pendidikan, latihan, dan lain-lain, nggak boleh ada pungutan lagi karena semua sudah ada di PBD. Itu harusnya diketahui dan kalau mau ada pungutan dan lain-lain, ada SOP yang harus ditempuh, itu diyakini diketahui seharusnya. Ya seharusnya begitu dan ini pemahaman termasuk saya tentu percaya Pak JJ selaku kepala daerah ini adalah PPK namanya, Pejabat Pembina Kepegawaian. Ini tentu memahami betul hal tersebut dan memang barangkali yang juga perlu dilakukan ini juga bagian dari prinsip transparansi ya dan akuntabilitas publik disosialisasikan saja. Jadi setiap rekrutmen, setiap pengadaan ASN atau CPNS baru itu diinformasikan bahwa tidak ada pungutan selama Anda melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan, latsar dan seterusnya, bahkan sampai di jenjang PNS sekalipun ya, itu kan banyak di diklat fungsional, diklat penjenjangan dan lain sebagainya. Mana ada yang kemudian peserta harus membayar gitu ya untuk setiap kegiatan yang dilakukan, begitu Mas. Oke, nah Pak Jaje, kalau dari penjelasan Pak Ari kan sebetulnya ini sudah menjadi sebuah SOP bahwa memang ini harusnya tidak ada biaya apa segala macam begitu. Nah sampai titik-titik ini Pak JJ juga kebetulan pada waktu itu apakah sempat mengetahui atau tidak atau sampai di titik mana sambil ini juga sedang diinvestigasi Pak JJ? Karena harusnya kan nggak boleh nih udah gitu. Makanya tadi banyak jalan sebetulnya kata Pak JJ, tapi ini nggak dilaksanakan sedemikian rupa sampai hari kemudian memungut kepada peserta, ada yang mau ada yang enggak jadinya. Pak JJ. Ya, apa yang sampaikan Pak Ari betul, bahwa proses seleksi rekrutmen suaranya menggaung. Nggak apa-apa, Bapak bicara apa-apa terus, ya. nanti kami sambil perbaiki terus. Mudah-mudahan kalau dari nanti dari studio nanti kami perbaiki. Apa Lanjut, yang Pak. disampaikan oleh Mas Pak Ari Budiman dari KSN saya kira betul seperti itu. Ya. Setiap seleksi rekrutmen CPNS itu tidak dipungut biaya apapun baik dalam proses ataupun sampai dengan pelantikan yang bersangkutan. Itu yang pertama. Ya. Dan kita bukan hanya itu Pak Ari. Jadi kepala sekolah yang OJK saja itu dibiayai oleh kita. Yang biasanya mereka store dan sebagainya dibiayai oleh kita. Ya. Jadi itu yang harus ditegaskan. Nah, ketika BPSDM melapor ke saya bahwa tidak ada offline tetapi tidak online tapi ada offline, maka mereka mengatakan Pak ini dicoret aja. Ya silakan kalian berembuk dengan tim anggaran pemerintah daerah bahwa itu direkapusi karena emang sedang pandemi kan. 2020 sedang pandemi. Itu di bulan Juli atau Agustus mereka lapor kepada saya. Perubahan anggaran itu di bulan Oktober. Di bulan November baru Pusdikmin mengatakan akan ada offline. Nah, itu tidak kembali ke saya, ya tidak lagi kembali ke saya. Tapi mungkin beliau mengatakan ini yang hal-hal teknis ini diambil alih oleh dia. Hanya persoalan banyak jalan. Ini kan kondisi darurat. Ini kondisi darurat yang bisa dilakukan. Ya dia pinjam dulu nanti masukin anggaran dan sebagainya. Jadi betul Pak Ari. Karena saya meyakini betul bahwa tujuan daripada rekrutmen pegawai ini, seleksi pegawai ini, tujuannya yang pertama memenuhi kebutuhan. Yang kedua tentu agar proses reformasi birokrasi pemerintah yang bersih sehat ini harus diawali oleh seleksi yang sehat. Saya memahami betul seperti itu. Sehingga ketika ini terjadi tentu kecewa. Ya, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga saya cepat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu untuk mencegah persoalan ini. Nah, apakah itu masuk kategori pungli atau tidak? Ya, tapi tentu sama dengan Pak Ari. Ya, patut diduga kepala BPSDM ya melakukan sesuatu yang salah. Ya, saya malah melihat ketika Mas Kang Hussein dipanggil itu sudah menunjukkan arogansi kekuasaan. Tidak ada mekanisme yang seperti itu diatur dalam mekanisme dari pemerintah daerah.
Oke. Jadi tentu ini menjadi perhatian kita. Begitu Oke. Pak Asmal Bayu. Ya, mudah-mudahan apa yang kemudian dibentuk langsung oleh Pak Bupati dan jajaran nanti memperjelas apakah ada pelanggaran-pelanggaran. Ini kan semua masih dugaan pelanggaran etika, juga dugaan pungli begitu, sedemikian rupa semua akan menjadi jelas. Tapi dari kasus ini kita akan kemudian melihat bagaimana ke depannya, bukan hanya di Pangandaran, tapi mungkin juga di seluruh pembinaan PNS dan CPNS terutama di seluruh Indonesia. Mas Ari, saya menggarisbawahi yang Pak Bupati katakan tadi, istilah saya Pak Bupati itu kurang berkenan jajaran di bawahnya itu merespon sebuah laporan atau apapun namanya kritik begitu dari jajaran di bawahnya atau dari PNS ataupun CPNS begitu. Anda setuju? Menurut saya ini sebetulnya kalau bisa diselesaikan dengan cantik, gak jadi nih masalah ini begitu. Mas Ari? Iya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, saya memang sejak awal memberikan apresiasi atas langkah-langkah cepat ya, dari Pak JJ, Pak Bupati, di dalam menangani kasus ini. Karena memang sebenarnya betul apa yang disampaikan Mas Bayu ya, bahwa kita harus punya, setiap instansi pemerintah itu punya semacam SOP untuk merespon setiap laporan yang ada. Jadi laporan itu bisa dari surat, dari surat elektronik ya, kemudian tadi e-lapor dan seterusnya. Ini perlu untuk disosialisasikan dan kemudian juga dengan cara-cara melakukan respons yang tepat. Dan memang dari kasus-kasus yang terjadi, ya pelanggaran-pelanggaran nilai dasar, kode etik, kode perilaku, aparatur sipil negara, ini tentu jangan hanya kita misalnya menunggu respons dari pucuk pimpinannya, begitu ya. Pak Bupatinya misalnya selaku pejabat pembina kepegawaian. Alhamdulillah pucuk pimpinannya kayak Pak JJ ya, Pak Ari. Iya. Itu pun barangkali. Karena kadang-kadang ada pucuk pimpinan yang juga ikut emosional dan ikut arogan gitu kan. Betul. Dan tetapi itu pun tadi ya dalam tanda kutip kan agak kecolongan juga ya. Nah dengan demikian maka tentu prinsip-prinsip pencegahan ya, kemudian perlindungan terhadap ASN serta melakukan aktivasi pengawasan internal secara terus-menerus ini perlu dilakukan oleh setiap instansi pemerintah dan bukan hanya pejabat pembina kepegawaiannya. Tapi seluruh simpul, sekali lagi seluruh simpul. Boleh nggak saya bilang gini, kalau kita ada sebagai pelayan publik di semua jajaran, dari pucuk, tengah, sampai di bawah, kita itu melayani publik. Jadi begitu ada kritik, kita harus dengarkan. Kita nggak boleh tipis kuping, kita harus bisa mendengarkan dan merespon dengan baik. Kan semua ini udah jadi SOP. Kenapa Pak Ari masih ada aja hal-hal semacam ini yang menunjukkan kalau dikritik tuh nggak boleh kita masih arogansi, kekuasaan dan lain-lain masih terjadi. Kenapa itu? Apa masalahnya Mas Ari? Ya mungkin ini ada gejala mental disorder ini gitu ya. Gangguan perilaku, gangguan mental, karena kalau yang bersangkutan itu bersih, dia akan melayani dengan baik. Ketika yang bersangkutan diduga ya, atau katakanlah di kasus yang lain memang melakukan pelanggaran, itu biasanya ya ada ada respons untuk bertahan gitu ya. Mengelak dan kemudian dan seterusnya, sehingga ya keluarnya seperti arogansi, kesewenang-wenangan, intimidasi dan seterusnya. Kalau tidak ada apa-apa, rasanya mereka semua tahu kok ya, seluruh ASN itu ketika masuk itu sudah disumpah jabatan bahwa yang bersangkutan harus mematuhi segala peraturan perundangan dan kemudian juga memberikan pelayanan publik yang terbaik dan seterusnya, Mas Bayu. Oke. Jadi sekali lagi ini semua masih dugaan dan masih ada investigasi yang dilakukan secara menyeluruh. Pak JJ boleh tahu Pak Gubernur meminta, koreksi saya ya Pak JJ, agar Kepala BKPSDM di Kabupaten Pangandaran untuk dicopot sementara. Untuk kepentingan investigasi kah atau apa sebetulnya instruksi dari Pak Gubernur dan Pak Bupati setuju begitu? Sehingga kemudian ini sudah dilakukan?
Pak Gubernur itu kemarin telepon saya Mm-mm. jam 11-an lah, ya, Ya. diskusi tentang eh, menanggapi, menyikapi dinamika yang berkembang sekarang ini. Ya. Itu tentu jadi pertimbangan juga, jadi masukan juga. Mm-mm. Tetapi dasar yang paling utama saya menonaktifkan beliau adalah indikasi tentang, yang pertama yang paling jelas, indikasi pertama tentang intimidasi itu terjadi, Pak. Oh. Orang ditunggu orang dipanggil 6 jam dan itu tidak, yang pertama tidak dalam SOP, tidak ada dalam SOP mekanisme di pemerintahan daerah seperti itu untuk klarifikasi, memohon maaf, itu tidak ada yang pertama. Yang kedua adalah ada orang dipanggil 6 jam, itu sama dengan intimidasi dan lain-lain yang disampaikan Kang Hussein ke saya dan benar terjadi. Atas dasar itulah sebetulnya yang paling pokok saya menonaktifkan beliau. Ya. Artinya Sudah indikasinya kepala BKPSDM cermat. terlibat langsung. Bapak Ya, ketahui tidak cermat. langsung, Pak Bupati tahu langsung, oh yang beliau ini memang mengetahui terlibat langsung sehingga kemudian yang intimidasi ya, yang sudah pasti jelas kan Oh. intimidasi ya, pelanggaran Jelas, kode etik oke. dan sebagainya. Itu Ya. yang saya Jelas Pak tentu Bupati. masukan Pak Gubernur juga tentu menjadi pertimbangan. Tetapi yang saya yakini betul kenapa menonaktifkan beliau karena emang ada pelanggaran kode etik ya di Oh. prosedur, Ya. di mekanisme, mengintimidasi dan sebagainya, sehingga saya menonaktifkan tentunya seperti itu. Oke. Nah, ke depan Pak Bupati investigasi terus dilakukan dengan segala sesuatu sehingga kemudian nanti betul-betul menyeluruh. Apa Pak Bupati di Kabupaten Pangandaran ini yang akan Bapak lakukan sehingga upaya-upaya atau harapan-harapan kita seperti Mas Ari juga katakan tadi, harapan publik ini tidak terjadi lagi dan lain-lain, apa yang mungkin dilakukan? Tim investigasi Bapak udah bentuk tim khusus, koordinasi dengan Pemprov nanti akan mengirimkan tim, koordinasi dengan KASN juga hari Senin datang, semua itu terbuka kan, gitu ya Pak Bupati. Nah, tapi Terbuka. next-nya apa sehingga ini jangan lagi dong terjadi lagi seperti ini kan, kira-kira begitu Pak Bupati? Ya. Saya ingin menyampaikan dulu bahwa saya dipilih oleh masyarakat, diberi amanah oleh masyarakat untuk mesejahterakan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Implementasinya teknisnya dilakukan oleh ASN. Itu garda terdepan yang berhadapan dengan masyarakat. Setuju. Kewajiban saya memahami bahwa kesejahteraan itu tentu akan berbanding lurus dengan kinerja. Loh kalau sekarang ada intimidasi, kalau sekarang ada pungutan, maka akan menjauhkan ya amanah yang saya berikan terhadap kinerja ASN untuk melayani publik di masyarakat. Ini poin yang paling penting buat saya. Yang kedua tentu kultur. Mungkin bukan hanya di Pangandaran lah, di mana-mana mungkin. Ya kita ini terlalu autokritik, terlalu anti kritik, terlalu enjoy. Apabila ada masukan dan sebagainya, sehingga tidak melakukan langkah-langkah sebagaimana mestinya, malah melakukan dengan cara mengedepankan kekuasaan. Ini yang tentu menjadi perhatian kami, dan tentu ini akan menjadi hal yang paling penting di Pangandaran, dan mudah-mudahan ke depan tidak terjadi, dan ini menjadi momentum yang bagus untuk bagaimana pemerintah daerah kita melayani, kita hadir karena ada keinginan masyarakat, kita hadir karena reformasi birokrasi itu semuanya adalah kita yang melayani masyarakat, bukan masyarakat melayani kita. Itu poinnya. Mas Bayu, terima kasih. Ya, baik. Pak Bupati, sedikit dari keterangan yang kemarin kita peroleh ketika Bapak habis bertemu dengan Hussein dan lain-lain begitu, Bapak sempat mengatakan, saya belum tanda tangan apa-apa, itu pengunduran diri atau apa, saya juga belum lihat suratnya begitu. Jadi dia masih ASN di Kabupaten Pangandaran. Jadi kalau dari Pak Bupati, mungkin juga Hussein menyaksikan perbincangan kita kali ini, dan kemarin mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Bupati secara langsung ke Hussein, apa yang di dalam benak Pak Bupati diharapkan terhadap Hussein ini, Pak Bupati? Ya, Hussein ini sosok anak muda ya yang menurut saya kecerdasannya, kreativitasnya di atas rata-rata. Anak seusianya, anak yang pinter lah. Ya. Ini karena kemarin ngobrol sama dia, jadi punya rekan ini. Saya 1 jam ngomong sama dia. Kita ini kan butuh orang yang seperti itu, sehingga kemarin Kang, udahlah di Pangandaran aja, kan seperti itu. Ya, saya melihatnya kenapa Kang begini-begini kan entry point-nya atau momentumnya ketika akan dipanggil, ditekan dan sebagainya. Saya paham itu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya
anak buah saya dan sebagainya lah, Akang di Pangandaran. Pak Gubernur juga menawarkan, ya tentu terserah Kang, saya kira Ya. seperti itu. Apa respon Hussein? Hussein bilang, rahasia lah, nanti itu urusan berdua yang sepakati untuk tidak keluar, kan begitu. Iya, kalau misalkan diharapkan tetap di Kabupaten Pangandaran, kalau saya jadi Hussein nih, saya khawatir juga kan Pak Bupati kan, ini nanti saya diintimidasi lagi atau enggak? Nah itu dijamin Pak Bupati. Nih Hussein denger nih, ya kan? Saya udah ngomong sama Hussein, sama Kang Hussein sudah ngomong hati ke hati. Ya sudah ngomong hati ke hati dan sebagainya. Kalau di Pangandaran saya akan melakukan langkah ini, koordinasi. Sudah ngomong dari hati ke hati. Hal-hal yang seperti Kang Bayi sampaikan sudah saya sampaikan. Iya, oke. Sekali lagi saya tertarik dan apresiasi dengan langkah-langkah Bupati yang segera menangani ini. Pak Ari, Mas Ari, langkah-langkah yang ini dan kemudian upaya-upaya untuk rekonsiliasi terhadap ASN yang mengkritik ke atas dan lain semacam ini, bagaimana ke depannya agar ini kan kritik internal ya, harusnya diselesaikan dengan sangat baik. Ini internal loh, begitu kan? Dan sedemikian rupa yang kemudian belum bisa berjalan dengan baik nih. Bagaimana menurut Anda supaya bukan hanya di Pangandaran seperti Pak Bupati bilang, kita sedang melihat Pangandaran untuk keseluruhan begitu. Apa yang harus dilakukan? Apa yang selama ini kurang terjadi? Kalaupun ini nanti belum terjadi di Pangandaran, bisa lebih baik lagi dan di seluruh tempat di Indonesia. Mas Ari. Ya, bagaimana yang sama-sama diketahui ya oleh seluruh ASN bahwa profesi ASN itu punya core values, punya nilai dasar. Akronimnya itu berakhlak, Mas Bayu. Itu untuk memudahkan setiap ASN, misalnya di dalam tugas-tugasnya. Ya. Pertama, berorientasi pelayanan. Artinya apa? Artinya di sini pun bagaimana yang kita harapkan bersama bahwa setiap anggota ASN itu memiliki skill ya, memiliki keterampilan ya untuk misalnya berkomunikasi dengan baik. Ya, dan kemudian juga berlaku jujur, objektif, ya, berintegritas dan seterusnya. Ya. Kemudian tentu akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Jadi itu adalah core values dari ASN yang harus tentu saja dipraktekkan gitu ya oleh seluruh ASN di Indonesia. Dan untuk hal tersebut maka kami, Mas Bayu, Pak Bupati, Komisi Aparatur Sipil Negara memang kami harus terus mengawal dan memastikan ya terkait dengan tentu saja pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi di setiap aparatur sipil negara terkait dengan pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Nah, untuk itu sebetulnya kami sudah punya model pengawasan yang tadi juga sudah saya sampaikan. Jadi ada 3 prinsip sebenarnya yang harus sama-sama kita lakukan, terutama tentu saja ini kami harapkan dari setiap pejabat pembina kepegawaian. Itu untuk pertama melakukan perlindungan terhadap tentu aparatnya sendiri. Yang kedua, itu tentu saja melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang kemudian merugikan reputasi, citra, dan seterusnya. Caranya bagaimana tadi? Mengaktifasi pengawasan internal di masing-masing instansi pemerintah. Dan kami punya instrumen untuk mengukur tingkat kepatuhan tersebut yang mudah-mudahan nanti kalau Pak Bupati tidak keberatan kami juga akan masuk ke Pangandaran untuk melakukan penilaian terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap nilai dasar kode etik dan kode perilaku. Ini di seluruh instansi pemerintah, Mas Bayu. Jadi baik di tingkat kementerian, kemudian provinsi, kabupaten dan kota. Jadi demikian. Ya. Jadi mudah-mudahan kalau untuk, ini kan saya langsung menangkapnya kalau untuk perang terhadap korupsi, kita punya KPK untuk langkah-langkahnya seperti apa untuk membenahi dan perbaikan-perbaikan. Kalau untuk tata kelola ASN secara internal, kita punya partner juga. Kalau saya jadi Pak Bupati, Pak Gubernur gitu, punya KASN. Mudah-mudahan ini kerjasama ini yang juga terjadi. Saya sedikit lagi ke Pak Bupati di menjelang akhir.
eh, tampaknya Hussein agak trauma dengan intimidasi, kita sebut begitu supaya mudah, yang dilakukan atau sempat dilakukan terhadap dirinya. Ada 12 orang yang nanya apa segala macam begitu ya Pak Bupati ya. Termasuk ketika dikatakan oleh ketika dalam intimidasi katakan sebenarnya dia Hussein ini tidak lulus karena nggak lulus dari sisi rohani dan lain-lain sedemikian rupa. Nah, hal semacam itu fact findingnya, pencarian faktanya akan sampai serinci itu dari Hussein dan juga dari, sehingga kemudian hal semacam ini nggak terulang lagi. Nah, hal semacam itu tuh terkonfirmasi juga, Pak Bupati. Saya ingin tahu, Anda tahu persis nggak, detail nggak apa yang terjadi, ditanya dan jawabnya itu, Pak Bupati? Oh, tahu detail. Dan setelah saya ketemu dengan Kang Hussein, saya tahu detail. Ya. Dan saya juga ingin menggarisbawahi, seseorang yang sudah lulus, seseorang yang sudah dilantik menjadi ASN, tentu seluruh persyaratan, baik persyaratan, tesis sudah tidak ada masalah lagi. Nah, itu juga saya soroti kepala PSM. Kenapa dia yang bertanggung jawab terhadap seleksi ini ngomong seperti itu? Nah, tentu saya sudah ngomong detail dengan Kang Hussein ya mengenai apa yang disampaikan Kang Bayu. Ya, saya juga akan komunikasi intens mengenai masa depan Kang Hussein itu sendiri. Apakah dia akan di Pangandaran atau dia akan kemana? Ke Bandung dengan Pak Gubernur. Ya, walaupun kami masih membutuhkan, tentu ini juga menjadi komunikasi intens dengan Kang Hussein. Oke. Dan tentu secara psikis, tentu apa yang disampaikan tentang Kang Hussein merasa tertekan dan sebagainya, apalagi sekarang menjadi sorotan semua pihak, tentu itu juga menjadi persoalan psikis di Kang Hussein dan tentu saya memahami itu semuanya. Ya, nah inilah yang terus dibuka komunikasinya kepada semua pihak. Sekali lagi apresiasi keterbukaan pemerintah Kabupaten Pangandaran mengenai hal ini. Kita melihat langsung dari Pak Bupati bagaimana kemudian hal-hal semacam ini justru menjadi introspeksi dan menjadi titik-titik perbaikan begitu. Kita sedang melihat Pangandaran untuk Indonesia sebetulnya. Mudah-mudahan begitu. Saya doakan semua langkah-langkahnya, rekonsiliasi, investigasinya tepat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Pak Bupati, Pak JJ Wiradinata, Pak Hari, terima kasih untuk diskusi kita untuk hari ini. Saya yakin kita akan melihat Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.